Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan atas nama Fahrunisa Nurjailani dengan NIM H08120108, Faradiba Safriyadi dengan NIM H08120121, Milda Batara dengan NIM H08120107, dan Nur Indah Fauzia Tahir dengan NIM H08120114 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Penerapan Pancasila pada Teknologi di Era Milenial. Yang pertama, pengertian dari judul yang akan kita bahas, yang akan dibawakan oleh Milda Batara. Apa sih globalisasi dan teknologi itu? Jadi globalisasi secara bahasa, globalisasi berasal dari bahasa Inggris yang berarti globalization, global yang berarti mendunia, dan globalization yang berarti proses. Ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Selo Semerjen, globalisasi adalah sebuah proses terbentuknya suatu sistem organisasi dan komunikasi antara masyarakat yang berada di seluruh dunia yang bertujuan untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama. Yang kedua, menurut Edison, yaitu pengertian globalisasi adalah sebuah proses yang muncul dari sebuah gagasan yang kemudian ditawarkan agar diikuti oleh bangsa lain yang pada akhirnya akan sampai pada sebuah titik kesepakatan bersama dan menjadi panutan bersama bagi bangsa-bangsa yang berada di seluruh dunia. Yang ketiga, menurut Emmanuel Richard, globalisasi adalah suatu jaringan kerja global yang mempersatukan masyarakat di mana mereka sebelumnya berpencar dan terisolasi, yang nantinya akan saling memiliki ketergantungan dan mampu mewujudkan persatuan dunia. Yang keempat, menurut John Hackle, globalisasi ialah suatu proses dengan kejadian, kegiatan, dan keputusan di salah satu belahan dunia yang berubah menjadi suatu konsekuensi yang signifikan untuk seluruh masyarakat di daerah yang jauh sekalipun. Yang kelima, yaitu menurut Lawrence, globalisasi ialah percepatan dari intensifikasi integrasi dan interaksi antara orang-orang, perusahaan, dan pemerintah dari negara yang berbeda. Berdasarkan penuturan para ahli tentang pengertian globalisasi, dapat ditarik kesimpulan bahwa globalisasi terjadi akibat interaksi antar negara di dunia, sehingga memungkinkan paham suatu negara diikuti oleh negara lain tanpa batas cakupan aspek. Selanjutnya yaitu pengertian teknologi. Teknologi adalah sebuah pengetahuan yang ditunjukkan untuk menciptakan alat, tindakan, pengolahan, dan ekstraksi benda. Materi selanjutnya yaitu hubungan Pancasila yang akan dijelaskan oleh Fahrunisa. Baik, hubungan Pancasila dengan teknologi, yaitu adanya teknologi yang berkembang di era milenial yang berdampak pada kemajuan pembangunan di negara Indonesia, tentu saja bisa berpeluang negatif terhadap generasi bangsa. Hal ini disebabkan karena adanya penggunaan teknologi yang tidak sesuai dengan nilai dan kaidah dari ideologi Pancasila. Padahal Pancasila telah memberikan dasar nilai-nilai bagi pengembangan teknologi demi kesejahteraan hidup manusia. Teknologi tentu tidak lepas dari nilai ideologi bangsa, sehingga teknologi yang tidak berakar pada ideologi bangsa sama halnya dengan membiarkan teknologi berkembang tanpa arah dan orientasi yang jelas. Pancasila sebagai dasar nilai bagi teknologi di era milenial ini berarti yang pertama yaitu bahwa setiap teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan 5 sila yang terkandung Pancasila. Artinya, teknologi tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang mengandung asumsi bahwa teknologi itu sendiri berkembang secara otonom. Kemudian dalam perjalanannya dilakukan adaptasi dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua yaitu bahwa setiap teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus memasukkan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan teknologi itu sendiri. Artinya di sini teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal karena sejak awal pengembangan teknologi sudah harus melibatkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga yaitu
bahwa nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi peningkatan teknologi Indonesia. Artinya, mampu mengontrol teknologi agar tidak keluar dari metode berpikir dan metode bertindak bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus berperan penting sebagai filter normatif bagi peningkatan dan perkembangan kemajuan teknologi. Dan yang terakhir yaitu keempat, bahwa setiap pengembangan teknologi harus mengacu dan berpedoman dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri. Artinya setiap pengembangan teknologi harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri sebagai proses indigenisasi ilmu, mengandaikan bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Selanjutnya, dampak akan dijelaskan oleh Saudari Paragiba. Ada dua dampak yang bisa diperoleh dari teknologi. Yang pertama dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positif, yang pertama mempermudah dan mempercepat akses komunikasi. Pada era reformasi seperti sekarang ini, setiap orang bisa melakukan komunikasi dengan orang lain meskipun jaraknya saling berjauhan. Komunikasi saat ini tidak hanya bisa dilakukan via SMS dan telepon, tetapi juga bisa dilakukan dengan cara video call. Jika dibandingkan dengan cara berkomunikasi pada zaman dahulu, yaitu melalui surat, hal ini tentunya jauh lebih efektif untuk dilakukan pada masyarakat. Lalu yang kedua, mempermudah transaksi. Bisnis terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Perkembangan bisnis ini salah satunya disebabkan oleh adanya kemudahan dalam melakukan transaksi antara penjual dan pembeli. Saat ini ada banyak cara melakukan transaksi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satunya yaitu dengan adanya fitur M-Banking yang bisa diakses di dalam handphone, yang membuat hal ini tidak perlunya adanya pertemuan antar penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dan bisa dilakukan meskipun jarak mereka berjauhan. Lalu yang ketiga, mempermudah perolehan informasi. Di zaman dahulu, orang-orang memperoleh informasi dengan waktu yang cukup lama. Berbeda dengan zaman sekarang, informasi bisa didapatkan dengan cepat di internet. Para pengguna internet yang ada di seluruh dunia dapat melakukan proses pertukaran informasi, contohnya melalui Google, Wikipedia, dan lain sebagainya. Bahkan buku-buku yang bisa menjadi sarana pembelajaran bagi murid-murid di sekolah. Lalu selain dampak positif, tentu saja teknologi memiliki dampak negatif yang lainnya. Yang pertama yaitu menambah ide kejahatan. Teknologi mungkin saja bisa membuat seseorang memperoleh informasi yang buruk. Seseorang bisa saja mendapatkan ide yang bersifat buruk dan merugikan karena terinspirasi dengan apa yang dilihatnya di internet. Lalu yang kedua, sara dan bullying. Saat ini, orang-orang dengan mudahnya menyebarkan kebencian di media sosial karena hal tersebut bisa disampaikan secara anonim. Tak sedikit korban yang bunuh diri yang terjadi karena ditindas di media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya rasa empati yang dimiliki oleh generasi sekarang untuk menggunakan kata-kata yang bijak di internet. Lalu yang kedua, yang terakhir adalah maraknya hoax. Mudahnya pemberian dan perolehan informasi membuat hoaks cepat tersebar dan mudahnya dipercaya oleh banyak orang. Saat ini orang-orang dengan mudah menyebarkan informasi yang belum tentu benar dengan tujuan untuk mengadu dombakan suatu kaum. Hal ini tentunya dapat menyebabkan perpecahan bangsa Indonesia. Misalnya yang terjadi pada pemilu 2019, terjadinya banyak bentrok antar pendukung calon presiden karena banyaknya hoaks yang beredar. Lalu selanjutnya solusi yang akan dipaparkan oleh Indah. Solusi teknologi di era milenial. Kemajuan teknologi informasi tidak mungkin ditolak, tetapi harus dapat dimanfaatkan agar tidak tersisih dari tata pergaulan masyarakat dunia. Salah satu jalan agar teknologi informasi dapat dimanfaatkan adalah dengan memperdayakan masyarakat, karena semakin tidak berdaya masyarakat, maka dampak negatif akan muncul dan merusak kehidupan. Beberapa tips untuk memanfaatkan teknologi dengan baik yaitu gunakan teknologi yang Anda kuasai untuk menjalin hubungan yang lebih intens dengan teman-teman atau orang-orang yang sebelumnya telah Anda kenal di dunia nyata.
Jangan terobsesi untuk mencari teman-teman baru di Facebook atau sosial media yang lain, karena kecenderungan yang terjadi, mereka yang hanya Anda kenal di dunia maya tidak akan memberikan nilai persahabatan yang mutualisme atau saling mensupport antara satu dan yang lain di dunia nyata. Yang kedua, jika Anda ingin mencari teman baru di dunia nyata, carilah komunitas positif yang sering melakukan pertemuan di dunia nyata atau biasa dikenal dengan istilah kopdar atau kopi darat. Komunitas seperti inilah yang benar-benar akan mengasah kemampuan komunikasi Anda, karena komunitas-komunitas ini seringkali memberikan kita inspirasi dan dukungan yang optimal pada kehidupan Anda. Yang ketiga, perlunya penegakan hukum yang berlaku dengan dibentuknya polisi internet yang bertugas untuk menentukan standar operasi pengendalian dan penerapan teknologi informasi. Mewaspadai muatan pornografi digital baik online maupun offline. Mewaspadai kekerasan pada pemain atau gamers komputer, cek history browser atau melihat situs apa saja yang hendak dilihat. Menggunakan program pemblokir situs dan konten dewasa seperti program filtering dan parental control. Yang keempat, perbanyak aplikasi komputer yang bersifat mendidik. Yang kelima, perlunya kewaspadaan terhadap penggunaan komputer dan internet untuk hal yang positif dan untuk menjauhi hal yang negatif. Sekian. Selanjutnya, materi kesimpulan yang akan dibawakan oleh Saudari Faradiba. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dalam kehidupan di era milenial ini, kita tidak akan bisa lari dari pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah banyak bermanfaat bagi kita baik di dalam pendidikan, bisnis, komunikasi, dan hiburan. Di samping manfaat-manfaat positif tersebut, perkembangan teknologi dan informasi memiliki dampak negatif. Dampak negatif tersebut hendaknya diminimalisasi dengan arif sehingga tidak menghilangkan dampak positifnya. Sekian dari kami. Sebelumnya, kami akan membacakan quotes dari Insinyur Soekarno, yaitu perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah, namun perjuangan kalian akan lebih sulit karena melawan bangsa sendiri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.